Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis terpaksa ganti oli mungkin ini ya, karena kayaknya ya sudah waktunya diganti. Ini sebenarnya masa pakainya itu termasuk diolor-olor ya, karena pemakaian gasoli G1000. Gasoli G1000 itu ternyata sip banget ya, yang botol hitam tapi ya, yang botol hitam. Nah ini harusnya pemakaian di hari kedua itu sudah waktunya ganti oli, tapi dipakai gasoli G1000 molor sekarang sampai 156 km, kira-kira 4 hari tadi, nambah 2 hari ya. Kalau pakai aditif lain, pakai oli samping Evalup 2T, pakai apa jenenge wis mbuh sing tek Pertamina iku apa jenenge Enviro 2T, pakai Eni 2T, itu ternyata kurang sip ya. Jadi sehari aja mungkin sudah perlu diganti. Sehari itu maksudnya ya sekitar 40 km. Ini pakai gasoli G1000 sebenarnya masih layak dipakai ini, karena suara kasar yang dipengaruhi oleh aditif. Jadi masih tidak terlalu kasar. Tapi wes menurut penulis sudah terlalu encer olinya. Padahal ini oli mahal ya, campurannya oli Lucas 50%. Yang lainnya ada minyak goreng INL dan green oil. Mungkin green oilnya yang bikin cepat rusak, tapi ya tetaplah green oil kan cuma 200 ml. Entah ganti apa, mungkin CTX ya, CTX. Kita lihat nanti CTX gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis tren campuran oli Lucas, green oil dan INL ya, minyak goreng INL. Warna agak merah karena ada campurannya gasoli G1000, yang ternyata gasoli G1000 sangat membantu sifat dari olinya ya, buat olinya jadi jauh lebih awet. Untuk penggantinya adalah oli GTX Rev klasik 20W50. Ini ya PISL ya, tentu aja ya sing saenake ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah pakai oli GTX ya. Dan ya untuk awal pemakaian ini halus. Entah mengapa ya, yang oli barusan yang warnanya merah GTX dan Piccoli untuk ketahanan terhadap panas, daya tahan terhadap panas kok kalah ya dibanding dengan oli-oli lain. Nanti penulis mau uji coba beberapa kali lah ya, untuk memastikan apa memang benar oli yang
Nah, warnanya merah itu kok nggak tahan panas. Untuk oli sebelumnya penulis nggak bisa banyak komentar ya, karena ya sudah menjelaskan yang green soilnya itu cepat rusak, yang lukasnya juga tidak terlalu bagus ya, bahkan dibanding rata-rata kayaknya masih termasuk agak buruk ya, walau olinya kental. Tulisannya 70 WT tapi kesannya tidak seperti SAI 70, kesannya kok seperti SAI 50 yang lebih kental gitu ya. Jadi ya sudah harus memaklumi lah. Yang penulis nggak sangka itu adalah pemakaian gasoli G1000 yang ternyata bisa membuat olinya sangat awet. Dan ya uji coba gasoli G1000 lagi juga membuktikan bahwa oli samping itu sip ya, kalau nemu yang pas. Penulis juga merasa tenaga jadi mantep banget ya, entah karena apa jenenge kandungan aditif ada di gasoli G1000 atau ya lain-lain ya. Kondisi motor penulis sekarang pakai silek yang 1,8 cm, yang panjangnya mungkin 22 cm atau 23 cm. Nggak pakai kumparan di dalamnya, jadi karena pinginnya untuk irit itu pipa sudah kecilnya hampir sama dengan kalau pakai diameter 2,3 cm terus pakai kumparan ya. Aduh, ini olinya sudah terasa mulai jadi encer ya, padahal ini baru kepake 2 km loh, baru kepake 2 km sudah encer. Jadi sayangnya walau CTX ini gambarnya motor Harley, penulis nggak rekomendasikan untuk motor Harley karena ini aja dipakai di motor cuma NMAX ya, yang cuma 150 cc jadi makin encer. Kalau dipakai di motor Harley yang 1200, yang 1500 atau berapa lah, nggak layak ya. Kamu dipakai mesin 1 silinder kecil gini aja wis makin cepet kasar. Aduh, apalagi di Harley Davidson, nggak rekomendasi lah wis. Dari ciri ini aja ya, jadi dari ciri makin encer ini aja ya. Padahal ini penulis belum jalan kencang nih. Kalau jalan kencang wah makin ekstrim lagi. Sekarang sudah mau sampai kantor, pemakaian 16 km. Encernya tidak jadi makin encer lagi ya. Jadi ketika 2 km itu kan jadi makin encer, tapi setelah kepake 16 km ini tidak makin encer lagi, jadi ya wis segitu. Jadi penurunan kekentalannya terbatas sampai segitu saja. Tetap kekentalannya turun, cuma ya nggak sampai parah-parah banget ya. Entah lagi lah nanti kalau pulang, soalnya kalau pulang nanti kondisi siang hari jam 1an gitu, entah apakah kemampuannya masih tetap sama. Nah, penulis tadi sudah pakai kencang, dipakai kencang tadi nggak terasa terhambat ya. Jadi itu bukan dari bahan olinya tapi dari aditifnya. Jadi artinya aditifnya bisa cukup melindungi
di kecepatan cukup tinggi ya. Mesinnya sih halus, jadi nggak sampai asak-asak banget lah. Cuma sekarang, karena sekarang Sabtu penulis ya jarang bisa jejer sama mobil, jadi untuk suara mesin agak kurang bisa menilai. Kalau truk ini nggak bisa untuk dengarkan, butuhnya yang model mobil penumpang ya. Tapi ini aditifnya masih cukup layak. Oli makin encer walau belum terlalu encer. Ini gas dilepas juga masih licin, jadi ya ini aditifnya memadai lah. Tapi ya wajar sih harganya, karena kan cukup mahal. Piro harganya? Hampir 90.000 apa lebih ya, lupa nulis. Dari harga termasuk oli kelas atas ya, karena ini yang penulis beli ini termasuk yang versi paling murah, versi 20W50. Kalau yang lain-lain harganya bisa lebih tinggi lagi. Oli CTX juga ada yang PAO kalau nggak salah, yang full sintetik, harganya 200 berapa gitu ya. Tapi seperti biasa ya saisoe ono duwe ya. Kalau penulis menilai suatu merek, kalau nggak yang versi paling murah ya versi sing paling mahal ya. Kayak Ravenol TSI, penulis belinya yang Ravenol Ester ya, sorry, sing versi Ester. Tapi terus kemudian nyoba versi TSI kok ternyata versi TSI itu lebih sip ya daripada yang Esternya Ravenol. Yang penulis khawatirkan dari oli CTX ini adalah karena diuji panggang olinya cepat rusak. Jadi ketika dipanggang oli cepat jadi hitam. Biasanya oli gitu nggak bisa tahan lama. Tapi ya namanya dipakai di motor, nggak menuntut suhu yang super sangat amat panas. Jadi nggak selalu hasil uji panggang oli mencerminkan. Cuma kalau misalnya memang bedanya jauh sekali dengan yang lain ya, jauh cepat sekali jadi hitam, jadi rusak gitu, padahal yang lain nggak apa-apa. Nah itu pasti kalau dipakai di motor juga nggak enak, cepet rusak juga, cepet hitam juga. Jadi ini tambahan oli CTX ya. Kayaknya nih oli sudah cukup ini wes, pemakaian 35 km. Mungkin penulis drain, kalau penulis teruskan lagi mungkin cuma ya besok toh, nggak tahu lah ini penulis drain kapan. Jadi penulis kayaknya sudah nggak akan melakukan video pembahasan oli CTX lagi berikutnya, karena ini olinya kayaknya sudah nyerah ya, nyerahnya jadi gak licin ya. Gak licinnya ditandai dengan ketika lepas gas ini RPM mesin makin turun, terus juga kecepatan dibandingkan dengan bukaan throttle terasa turun. Nah kalau ini penulis nggak bisa tunjukkan ya, karena ini lebih dari feeling ya. Feeling bahwa ini mesin jadi nggak mudah, nggak ngacir lagi Pak, nggak licin lagi lah. Jadi begitu digas nggak langsung jalan laju kencang gitu ya. Tapi yang lebih jelas adalah suara ketika gas dilepas ya. Jadi nggak kayak tadi pagi lah. Ini olinya sudah termasuk menyerah ya. Lalu mungkin ada kemungkinan penulis salah ya, tapi penulis pakai acuan dari suara gasnya ya, untuk biar pemirsa bisa tahu.
Bisa nggak ya? Yang jelas karena faktor ini ya, karena faktor terasa menghambat ini, dari tadi penulis nggak berani kencang lagi, wes langsung pelan-pelan. Wes cukup itu tadi pagi tok itu aja ya. Itu tadi pagi itu tok wes kencangnya, sekarang enggak. Mungkin termasuk kurang fair karena ini penulis nyobanya pada waktu siang hari ya. Tentu olinya ya bakal lebih encer daripada ketika biasanya penulis pulang jam setengah 6 gitu ya, setengah 6 sore. Ini sekitar hampir jam 2. Ya tapi penulis akhiri lah reviewnya. Dibanding oli apa jenenge, oli BM1 Eneos Molybdenum masih termasuk lebih baik ya. Dibanding oli-oli yang Audi Loop dan sekelasnya itu masih lebih baik. Tapi ini oli harganya tadi penulis lihat 82 ya, 82.000. Harusnya nggak seperti itu, tapi ya karena oli Smarter saja harga 150 itu ternyata buruk sekali, ya mau gimana lagi lah. Kita harus mengakui ada oli harga mahal tapi kemampuan tidak setara. Dibanding Maserati saya 40 ya jauh lah. Akhirnya ini cuma sekali tok. Ya wes lah, itu aja. Nggak rekomendasi olinya, terutama dari sisi harganya ya. Harganya kemahalan dibanding oli Vega, lebih mending oli Vega. Bahkan oli Eni ya saya 40 lebih mending Eni ya saya 40, apalagi dibanding oli yang standar API yang lain lah. Ini di bawahnya oli API ya, di bawahnya rata-rata. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.